Lihat deh video ini. Wow, keren banget ya. Ini nih jembatan yang ada di London itu nggak sih? Apa ya nama jembatannya? Aduh, lupa lagi. Oh iya, Tower Bridge. Kok bisa ya jembatannya tuh kayak terbuka, tertutup otomatis gitu? Apa ada kaitannya dengan fisika? Nah, iya nih, berhubung kita lagi belajar fisika, jembatan ini tuh ada kaitannya dengan fisika loh. Jadi teman-teman, kalian tuh mau tahu nggak sih cara kerja dari Tower Bridge? Mau dong. Jadi cara kerjanya itu gini. Yang pertama ada struktur angkat. Tower Bridge memiliki dua menara utama yang berfungsi sebagai dukungan. Yang kedua ada sistem hidrolik. Saat diperlukan, sistem hidrolik mengangkat bagian tengah jembatan. Yang ketiga ada pengendalian. Operator mengontrol pengangkatan jembatan melalui panel kontrol. Kalian tuh mau tahu nggak sih tentang kaitannya dengan fisika? Mau dong. Jadi tuh kaitannya tuh gini. Yang pertama berkaitan dengan hukum Newton. Yang kedua tekanan fluida. Yang ketiga stabilitas dan gaya. Dan yang keempat nih yang terakhir energi potensial dan kinetik. Gitu tuh teman-teman. Gimana kalau kita buat Tower Bridge-nya ini? Good idea. Supaya kita tahu cara kerjanya. Yuk. Keren tuh. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Jadi di video kali ini kami akan membuat contoh penerapan dari gaya hidrolik, Yaitu berupa Tower Bridge. Tapi versi mininya nih teman-teman. Tapi sebelum kami membuatnya, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Halo semuanya, nama saya Naura Gria Rahima dari kelas 11 SMA Negeri 1 Muko-Muko. Dan teman saya Dan nama saya Kiara Mukira dari kelas 11 SMA Negeri 1 Muko-Muko. Saya Nurul Fadila dari kelas 11 SMA Negeri 1 Muko-Muko. Let's watch our video. Nah, sebelum kita akan membuat jembatan hidrolik, kita perlu tahu dulu nih bahan-bahan dan alat-alatnya. Apa aja sih bahan-bahan dan alat-alatnya? Mari kita simak. Pertama-tama, kita harus memotong kardus, lalu merekatnya menjadi sebuah menara. Lalu tahap kedua, kalian gunting kardus sebesar 25 kali 5. Setelah dipotong, warnai kardus dengan warna hitam dan putih. Lalu setelah itu, siapkan stik es krim sebagai penyangga dari bawah jembatan. Setelah warnanya kering, lalu pasangkan stik es krim di bawah jembatan sebagai penyangga. Setelah jembatan tersebut berhasil dirakit, tempelkan di bawah kardus. Setelah membuat jembatan, kita lubangin kardus untuk ditaruh jembatan, lalu kita sambung dengan tusuk lidi. Lalu potong kardus sepanjang 24 cm sebanyak 8 buah untuk setiap sisi menara. Lalu, setelah ditempel di setiap sudutnya, bungkus menara dengan menggunakan kertas kaca. Setelah menara dilapisi dengan kertas kacang, lalu belah kardus menjadi dua bagian dan diambil lapisan yang paling tipis. Lalu buat menjadi kerucut.
Setelah kerucut dibuat, lalu diwarnai. Dan sisa dari kardus tadi kita gunakan sebagai penyangga dari puncak menara. Setelah kita membuat kerucut untuk ujung menara, lalu kita membuat atap menggunakan kardus. Setelah itu, kita bungkus atapnya dengan kertas kaca. Setelah atap menara dipasang, lalu buat kertas seperti ini dan ditempelkan di setiap sisi menara. Kemudian, potong kardus sesuai dengan bentuk pinggir-pinggir menara. Kita potong untuk kanan kiri menara. Setelah kardusnya tergunting semua, lalu kalian tempel kardus tersebut di titik-titik menara. Kedua pinggiran menara selesai dibuat, lalu kita lapisi pinggiran menara dengan menggunakan kertas kaca. Lalu, siapkan 2 buah suntikan dan 1 buah selang infus. Setelah selang dipasang, lalu kita isi dengan air. Lalu, lubangi di bawah jembatan untuk diletakkan suntikan infus. Jembatan Tower merupakan salah satu bangunan terkenal di London maupun di dunia. Jembatan ini menggunakan sistem hidrolik untuk mengangkat dan menurunkan baskel. Baskel ini merupakan bagian yang diangkat untuk memungkinkan kapal bisa lewat di bawahnya. Lalu, bagaimana sih prinsip kerja dalam dongkrak hidrolik? Nah, jadi dongkrak hidrolik memiliki 2 tabung utama yang berhubungan dan diameter yang berbeda. Nah, 2 tabung utama tersebut diberikan zat cairan. Jika tabung yang lebih kecil ditekan, maka tekanan tersebut akan tersebar ke segala arah secara merata. Dengan begitu, jembatan akan diangkat lebih mudah walaupun memiliki beban yang lebih besar. Nah, begitu teman-teman cara kerja dongkrak hidrolik. Nah, untuk lebih memahami tentang gaya hidrolik, mari kita kerjakan soal berikut. Berapa beban yang diangkat oleh pompa hidrolik jika diketahui F1 sama dengan 50 Newton, A1 75 cm, dan A2 sama dengan 300 cm. Pembahasan diketahui F1 sama dengan 50 Newton, A1 sama dengan 75 cm, A2 sama dengan 300 cm. Rumusnya adalah F1 per A1, F2 per A2, lalu kerjakan, maka hasil akhirnya adalah 200 Newton. Terima kasih. Sekian video eksperimen dari kami. Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.